toko HP, itu tokonya tutup, bangkrut dia, karena ada tagihan PPN, itu Iya, kurang lebih 6 M. iya. Cuman gara-gara dia toko HP, jualannya kan HP mahal ya, harga harga jualannya mahal dan dia memaksakan diri tidak PKP, antara sengaja atau memang ketidaktahuan, yang penting singkat cerita dia ketahuan bahwa dia tidak, daftar PKP pada saat waktunya. Iya. Kan aturan PKP jelas ya, bahwa omset di atas 4,8 M per tahun, itu sudah wajib PKP, teman-teman. Kita sekarang ngomongin soal accounting. Yes. Seberapa pentingnya accounting yang rapi untuk bangun bisnis, online seller yang berkelanjutan? Karena tentunya dari klien-klien Kak Ica kan banyak online seller ya? Iya, banyak banget. Banyak banget. Jadi memang accounting itu kan produk akhirnya adalah laporan keuangan. Dan untuk kita membayar pajak, dasar perhitungannya apa, kalau bukan laporan Yang keuangan? ngira-ngira aja, kurang lebih aku Waduh. duitnya segini, setor segini gitu. Nggak boleh gitu ya? Nah, itu cara yang seperti itu adalah praktik yang membuat kalian bakalan boncos total. Iya, Ya, bakalan pol-polan boncos total. Kenapa? Karena semua itu pajak ya. Ketika dia menagih kita pajak, itu pasti minta data. Berdasarkan data, iya. berdasarkan laporan dari Shopee, kamu omsetnya 1 tahun 4 M. Lah, kok kamu cuma melaporkan penghasilan 1 M misalnya. Nah, itu aja sudah nggak match gitu. Ya, jadi memang laporan keuangan yang benar, yang rapi itu sangat-sangat penting buat para online seller, bisa mencegah pemborosan pajak, Mmm. gitu. Kalau untuk mau memulai laporan accounting yang rapi itu, start-nya dari mana sih? Karena saya nggak Sebenarnya ada background accounting nggak ada sebagai background seller, saya accounting ya. selama ini yang penting uang yang masuk itu, cukuplah buat bayar utang supplier, buat bayar Heeh, gaji, buat beli barang, ya kalau heeh, ada lebihnya syukur, heeh, karena kalau saya nggak ada rekeningnya saya pakai untuk, bayar uang sekolah anak heeh, ya, buat heeh. saya jalan-jalan. Oke. Ya, Jadi memang, step pertama yang harus iya. kita lakukan untuk demi pembukuan yang rapi adalah pisahkan rekening dulu, Oh bisa, ya. iya. Jadi rekening bisnis sama rekening untuk keperluan pribadi itu udah harus terpisah. Terus yang kedua, apabila teman-teman ini memang buta banget tentang pajak, "Aduh aku tuh bukan orang accounting, aku bukan orang pajak, ya apa aku bikin laporan keuangan." Nah, teman-teman hire-lah orang yang memang paham, ya jangan sembarangan, ya. Hire kayak profesional atau mungkin teman-teman, punya karyawan ya yang memang beliau ini sudah, pengalaman untuk meng-handle laporan keuangan perusahaan online seller seperti punyanya teman-teman semua. Dan yang ketiga, eee, gunakan software-software atau gadget, bukan gadget ya, software atau aplikasi yang memang, sangat membantu kita memudahkan membuat laporan keuangan ya, salah satunya ya kayak software accounting. Kalau teman-teman online seller nih yang sudah punya, omset ya, dan per hari itu sudah ada lebih dari 50 resi yang teman-teman kirimkan dalam 1 hari, itu menurut saya teman-teman sudah perlu yang namanya software accounting, Om. Kalau udah 50 resi udah perlu? 50 resi ke atas. Kenapa? Per hari? Per hari. Kalau satu resinya 1 M gitu? 1 resi 1 M Satu ada ya? resi juga Jualan repot. apa, Om? Lamborghini kah? Jualan mobil kali ya Iya, itu satu sama tuh jualan rumah gitu iya. ya. Ya, intinya kalau kita menggunakan software accounting, teman-teman dan Om Bota, itu akan semakin memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Jangan pikir, "Aduh, aku nggak ngerti where to start." Gampang, beli software accounting ya, software accounting murah, setahun itu yang kita biasa pakai untuk, klien-klien kami, itu di angka cuma 2.700.000 aja abodemennya, Om. Murah pol-polan kan, cuma 200.000 loh per bulan gitu ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman coba kalau memang nggak ngerti, hire profesional untuk ngajarin. Karena kalau teman-teman melakukan semuanya sendiri, ibarat kayak kita ini bukan dokter, saya bukan dokter, terus saya lagi sakit migrain, terus awur-awuran saya tak minum, obat terus, parasetamol terus, ya nanti kan lama-lama bakalan
rusak gitu, apalagi kalau migrainnya terus-terusan, kok aku udah tahu sakit kok nggak minta saran profesional. Nah, sama halnya dengan teman-teman online seller, jangan, apa, nekat menyelesaikan suatu masalah yang kita itu nggak tahu secara sendiri. Itu malah akan membuat lebih parah, damage-nya itu bakalan lebih parah. Kayak salah satu contohnya Om, klien online seller baru masuk minggu lalu. Iya. Dia beli software accounting Om, belinya di bulan September Om. Iya. Dia udah pakai kan, setting-setting sendirilah, setting Carpe Dewi, setting gitu kan. Nah, terus begitu dia pakai, utek, dia monyeng Om. Kenapa? Monyeng itu apa? Monyeng itu pusing. Dia stres Om. Dia pusing. Loh, ini gimana caranya ya untuk merekonsiliasi resi-resi dia itu kan dalam satu bulan Om itu sudah ada sekitar 7.500 resi dalam 1 bulan. Iya. Ya kan, dan 2 bulan udah sekitar 15.000 resi. Nah, dia itu pusing untuk merekonsiliasi resi mana yang udah dibayar, resi mana yang udah COD-nya gagal, resi mana yang retur. Nah, tadi prinsipnya harusnya diakuin penjualan ketika sudah barang selesai. barang udah di-paid lah ya? Udah di-paid. Jadi, dari strategi pengakuan pendapatan dia aja udah salah besar, Om. Harusnya kan dia melaporkan pendapatan itu berdasarkan pesanan selesai aja, bukan all status, teman-teman. Jadilah akhirnya datang ke saya, ya udah kita kerjakan, kita hapus. Jadi resi 15 ribuan itu kita hapus satu-satu, Om. Ya demi apa? Ya demi bisa smooth laporan keuangannya, Om. Karena kalau kita rekonsiliasi 15.000 itu menurut saya pemborosan waktu dan tenaga. Jadi digunggung aja? Digunggung, ya meskipun digunggung kan kita pasti hanya melakukan gunggungan yang sudah selesai, Om. Nah, dari 15.000 itu mana yang retur, mana yang gagal COD, mana yang dikembalikan. Itu masa kita mau rekon satu-satu mau berapa lama gitu kan. Karena metode tradisionalnya memang mereka ada beberapa seller yang input satu-satu ke sistem accounting terus mereka selesain satu-satu sih. Tapi saya tahu itu sangat makan waktu. Iya, sangat makan waktu, Om. Resource-nya kalau yang udah 7.500 mungkin 2 orang khusus untuk rekap gitu aja Iya, nggak akan kelar gitu. Jadi memang dalam sistem accounting, dalam aturan accounting memang Om, pendapatan itu berdasarkan PSAK ya, aturan di accounting, dijelaskan bahwa penjualan itu baru bisa kita akui ketika barang sudah diserahkan ke customer. Nah, accounting ini juga erat kaitannya dengan untung ruginya perusahaan. Betul sekali. Nah, gimana sih caranya sebagai online seller tuh mereka tahu usaha jualan mereka, pasti teman-teman juga bingung ya, untung atau rugi sih? Karena sekarang biayanya udah banyak ya. Kalau saya hitung-hitung aja kemarin ketika saya tanyakan ke seller, berapa sih biayamu selama ini jualan online? 12%, dia bilang, wah yakin ya. Belum biaya iklan, dan tambah 15-20% daripada margin, daripada total omset ya. Betul. Belum ada affiliate, belum ada teman-teman ikut program-programnya marketplace ya. Misalnya kalau di Shopee ada live extra, terus ada biaya asuransi, terus ada mungkin biaya campaign, belum biaya misalnya voucher lah, returan yang harus kita bayar ongkirnya. Koin. Nah, semua kalau koin ya kadang dibeli. Nah, tapi kalau Lazada misalnya atau Lazada ada biaya ikut campaign juga. Intinya banyak sekali di komponen biaya yang harus kita perhatikan dan itu sebenarnya harus kita hitung ya secara accounting. Betul. Secara ruban. Nah, teman-teman kalau mau nanti juga kita di video membership kita akan bahas secara lebih detail ya. Gimana cara kita kasih metode yang lebih simpel, teman-teman tuh bisa menghitung dan merekap dan tahu apakah usahamu selama ini untung atau rugi. Karena kalau kita mau punya pajak yang rapi supaya usaha kita tuh sustainable ya, nggak ditutup. Teman-teman wajib sebenarnya fondasi adalah accounting-nya rapi. Accounting-nya dulu. Kalau mau pajak rapi, wajib accounting-nya rapi dulu ya. Nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik, pajak rapi. Nggak mungkin pajak rapi kalau accounting-nya berantakan. Nah, jadi ini sebenarnya kayak sebuah kombinasi 2-in-1 yang teman-teman harus punya supaya bisnisnya sustainable. Betul sekali, betul.
Menurut saya accounting dan pajak itu kan satu divisi. Itu sama pentingnya sama divisi sales marketing loh, kalau di Iya, dalam bisnis. Itu 2 kaki meja yang kalau satunya sakit, itu bisnisnya bakal ambruk. Salah oh, satu, temen klien saya, bukan klien saya karena dia sudah tutup Om, toko HP. Itu tokonya tutup, bangkrut dia, karena ada tagihan PPN, itu iya, kurang lebih 6 M. iya, Cuman gara-gara dia toko HP, jualannya kan HP mahal ya, harga harga jualannya mahal dan dia memaksakan diri tidak PKP, antara sengaja atau memang ketidaktahuan, yang penting singkat cerita dia ketahuan bahwa dia tidak, daftar PKP pada saat waktunya. iya. Kan aturan PKP jelas ya, bahwa omset di atas 4,8 M per tahun, itu sudah wajib PKP, teman-teman. Nah, dia nggak melakukan itu selama 4 tahun dia berusaha. Ya udah, dapat tagihan, pajak dan dia nggak mampu bayar, katanya klien saya sih sampai jualan rumah. Iya, karena masuknya ke pidana ya? Masuknya pidana kalau Suruh nggak sita bisa, juga ya? iya, kalau nggak bisa apa, bayar ya masuknya ke pidana, harus ditagih terus gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, alangkah sayangnya teman-teman, hard earn money kita, keuntungan kita yang kita dapat dari jualan online dengan kita berjibaku belajar marketing, belajar iklan, belajar desain, foto produk, hilang gitu aja cuman Nah, gara-gara teman-teman kena masalah pajak. Duh, jangan sampai iya. terjadi di usaha kita semua. Dan ini sering-sering kejadian ya teman-teman, terutama kalau dihajar sama yang namanya surat cinta yang nagih PPN Yes. itu udah fatal killer Mhm, biasanya ya. Karena saya mhm, juga pernah dengar dari beberapa teman saya, ya mereka akhirnya harus tutup toko sih. mhm, 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 Ya, mhm. jadi teman-teman sebenarnya untuk melakukan strategi penjualan yang sustainable, strategi pilih produknya pun ditentukan dari strategi accounting dan strategi pajak. Karena Yes. kalau kita nggak ngitung komponen itu dalam kita Mhm, menjual produk, mhm. beresinnya di belakangnya akan jauh Iya. lebih ribet. Nah, makanya teman-teman boleh gabung ke Kutaker Intermediate ya, di sana Mhm, kita ada video saya dengan, Kak Ica sendiri yang nanti mhm, ngomong ya, supaya lebih mhm, langsung ya. mhm. Full mengenai accounting dan pajak, teman-teman tinggal klik link, tinggal join membership di bawah ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kak Ica dari Yes. Accounting Hack yang Yes. telah setia untuk mengedukasi teman seller online yang menurut saya teman-teman kalau mau scale up, yang usahanya mungkin sekarang udah di middle, usahanya doing well, kalau teman-teman, tidak benerin accounting-nya, tidak benerin pajaknya, ini sebenarnya, kalau teman-teman nonton video ini sampai akhir, ini sebenarnya suatu wake up call buat Mhm. teman-teman supaya beresin. Ya karena 2025 dengan ada Cortex, ya bukan dengan adanya mungkin mudah-mudahan tax amnesty jilid 3 ya misalnya yang Yes. isunya akan dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ya teman-teman stay tune ya teman-teman, boleh join membership, klik link ya di bawah ini tinggal join membership, pilih intermediate nanti akan bisa nonton videonya, what to do-nya lebih lanjut. Thank you Kak Ica dari Accounting Yes. Hack dan Thank saya you. mewakili Botakers mengucapkan terima kasih buat, udah hadir di studio kita pada hari ini. Ya, salam sukses buat teman-teman semuanya. Ayo kita scale up sama-sama. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye, teman-teman.